Apabila teman-teman sudah berhasil login, biasanya komplain akan bertanya mengisi formulir di dalam website dari perusahaan broker yang teman-teman tuju. Cara daftar di broker IC Market gampang sekali. Jadi pada dasarnya cara daftar di broker apapun itu caranya sama. Jadi ada beberapa yang teman-teman harus persiapkan. Yang pertama tentunya adalah ID atau ID card. Ya, kalau di Indonesia biasanya kita akan membutuhkan KTP atau identitas lah ya. Nah, kalau misalnya KTP-nya sedang nggak bisa atau bermasalah, teman-teman bisa pakai SIM. Kalau SIM masih nggak bisa juga, teman-teman bisa menggantinya dengan paspor, yaitu paspor adalah identitas yang diakui untuk internasional. Dokumen kedua yang teman-teman butuhkan adalah dokumen pendukung yang alamatnya sama dengan dokumen pertama. Ya, contohnya adalah tagihan air, tagihan listrik, tagihan kartu kredit, tagihan handphone, atau apapun itu. Sekali lagi, dokumen yang alamatnya sama dengan alamat dokumen yang pertama. Nah, setelah teman-teman menyiapkan dokumen ini, maka teman-teman harus mulai daftar registrasi ya, seperti mengisi formulir di dalam website dari perusahaan broker yang teman-teman tuju. Contohnya isi nama, email, nomor handphone, dan lain-lain lah. Pokoknya pertanyaan-pertanyaan basic. Lalu setelah teman-teman daftar, nanti akan dikirimkan link verifikasi ke dalam email. Nah, setelah teman-teman klik, baru nanti kita masuk lagi ke dalam kabinet dari website tersebut. Nah, baru nanti teman-teman kalau sudah masuk ke dalam kabinet, teman-teman silakan create account. Teman-teman mau pakai account seperti apa? Apakah Send, ataukah mini, ataukah regular, ya itu banyak pilihannya. Dan setiap broker tentunya berbeda-beda. Lalu setelah teman-teman create account, teman-teman juga harus memilih tipe accountnya seperti apa. Apakah mau platform MetaTrader 4 atau MetaTrader 5. Nah, biasanya setelah teman-teman memilih ya account tersebut, maka ya dikirimkan login dan passwordnya ke dalam email teman-teman. Walaupun belum deposit. Tetapi untuk broker-broker di Indonesia biasanya ada beberapa yang mengharuskan kita deposit dulu. Ya, kita harus deposit dulu, baru kita bisa mendapatkan login dan password. Login dan password itu akan dikirimkan ke dalam email. Dan karena dikirimkan ke email, artinya bersifat pribadi. Nah, kalau sudah bersifat pribadi seperti ini, artinya hanya klien saja yang tahu. Nah, klien juga wajib menjaga kerahasiaan dari login dan password yang dikirimkan dari pihak broker. Andai kata teman-teman terpaksa harus menyerahkan login dan password kepada pihak ketiga, Endo sarankan setelah pihak ketiga menyelesaikan tugasnya, misalkan contohnya memasang VPN atau misalnya memasang plugin apa, kita nggak tahu, teman-teman bisa mengganti passwordnya. Artinya kalau teman-teman sudah mengganti password, login dan passwordnya hanya klien yang tahu. Tetapi apabila teman-teman percaya dengan pihak ketiga, ya teman-teman nggak usah ganti pun nggak apa-apa. Artinya cuma teman-teman, klien, dan juga pihak ketiga yang tahu. Setelah teman-teman sudah mendapatkan login dan password, teman-teman bisa download MetaTrader-nya. Nah, teman-teman kalau misalnya pakai MetaTrader 4, silakan download MetaTrader 4. Kalau teman-teman pakai MetaTrader 5, maka teman-teman download yang MetaTrader 5. Biasanya itu juga sudah disediakan di dalam website dari broker yang bersangkutan. Apabila teman-teman sudah berhasil login, nanti teman-teman tinggal masukin aja login dan password. Kalau teman-teman sudah berhasil, maka akan terlihat tuh saldonya kosong. Nah, disitulah teman-teman silakan mulai untuk deposit supaya teman-teman mulai untuk trading. Nah, di sini ada sedikit perbedaan antara broker internasional dengan broker lokal. Kalau broker lokal, begitu teman-teman deposit, biasanya akan diverifikasi. Akan ada pihak komplain yang telepon klien untuk memastikan data yang diisi sudah benar. Biasanya akan ditanya apakah Bapak sudah pernah melakukan demo account, apakah Bapak atau Ibu sudah pernah platform dari broker tersebut, dan dari pihak komplain akan menanyakan apakah Bapak atau Ibu namanya siapa, tinggal di mana, nomor rekeningnya berapa untuk withdrawal. Jadi pertanyaan-pertanyaan basic
ditanya ulang. Dan ada beberapa hal yang penting juga ya. Biasanya komplain akan bertanya apakah klien sudah mengerti tentang resikonya, apakah klien sudah membaca term and condition-nya, trading rules-nya, itu akan ditanyakan. Nah, itu harus dijawab dengan baik dan benar. Apabila teman-teman sudah berhasil menjawab, nanti barulah itu yang disebut dengan lolos verifikasi. Tetapi verifikasi ini dilakukan oleh broker lokal. Kalau broker internasional dia nggak lakukan verifikasi ini. Broker internasional kita cukup aja mencentang-centang aja. Dan itulah perbedaan antara broker lokal dengan broker internasional. Kalau broker lokal dia akan ada telepon dari pihak komplain ya. Dan suara kalian juga akan direcord. Nah, lalu bagaimana apabila kita salah menjawab? Nah, kalau salah menjawab biasanya kita akan disuruh ulang ya, karena dari pihak broker membutuhkan rekaman yang benar, maka itu baru disebut dengan lolos verifikasi ya. Apabila sudah lolos verifikasi, barulah nanti kita bisa mulai trading. Nah, kalau sudah mulai trading, berarti pendaftaran kita di broker tersebut telah berhasil. Jadi itu ya cara untuk mendaftar di broker ya, baik yang lokal maupun yang internasional. Semoga teman-teman bisa mendapatkan ide ya, manfaat dari video ini. Jangan lupa di-share juga. Buat teman-teman yang masih bingung untuk cara daftar account, silakan ya kontak ke tim kami di Telegram atau WhatsApp di 081599108880, dan Hendro akan taruh link untuk cara mendaftar juga di bawah ini supaya teman-teman bisa langsung klik aja linknya dan teman-teman bisa langsung daftar. Kira kata sampai jumpa di video-video edukasi lainnya. Salam profits.